Selama periode krisis pandemi, GUP Muara Karang akan mengadakan ibadah online. Jemaat mengikuti ibadah di rumah masing-masing dengan menonton tayangan ibadah yang disiarkan secara streaming melalui YouTube. Meskipun ibadah di rumah, kita tidak boleh mengurangi kekusyukan ibadah, membuat ibadah jadi tidak tertib dan sembarangan. Berikut ini akan diberitahukan cara-cara mengikuti ibadah online yang baik. Kita mulai dari hal yang tidak boleh dilakukan dalam ibadah online. Bangun tidur, kita langsung pegang HP dan menonton ibadah. Jangan dilakukan. Ini bukan ibadah. Ini sebuah sikap yang tidak baik. Atau bisa juga saudara sudah berpakaian rapi, namun saat menonton ibadah tidak bersikap sopan, duduk sembarangan, nonton ibadah sambil makan. Ini ibadah, bukan pertandingan sepak bola. Atau nonton ibadah sambil bermesraan dengan pasangan saudara. Ini ibadah, bukan drama Korea. Atau nonton ibadah rame-rame dengan keluarga, tapi tidak ada persekutuan dalam keluarga. Ini juga bukan ibadah. Cara yang baik dalam mengikuti ibadah online adalah persiapkan diri selayaknya kita mau ke gereja. Mandi dulu, biar segar dan wangi. Kemudian berpakaian yang rapi. Tidak harus memakai sepatu atau pakai setelan yang bagus. Memakai pakaian casual juga boleh, asal rapi dan sopan. Kemudian ambil HP atau komputer saudara, lalu buka website GUPMK. Setelah buka, scroll ke bawah dan klik ikuti ibadah. Atau buka YouTube GUPMK. Bisa juga tap link yang dibagikan melalui WhatsApp. Ketika ibadah dimulai, duduk dengan sopan dan penuh sukacita. Ikuti ibadah selayaknya ibadah di gereja. Jika diajak berdiri, berdirilah. Jika dipersilakan duduk, duduklah. Jika diajak berdoa, mari kita sungguh-sungguh berdoa dengan sikap doa yang baik dan dengarkan khotbah dengan sikap yang baik. Jika ada kendala saat streaming, tetaplah fokus berdoa. Fokus pada ibadah dulu. Setelah doa, beri masukan kepada pelayan ibadah streaming. Demikian panduan mengikuti ibadah online GUP Muara Karang. Mari tetap ikuti ibadah dengan penuh sukacita dan tertib. Tuhan Yesus memberkati. Selamat datang di gereja. Kami senang saudara ada di sini. Apakah saudara punya pertanyaan? Pertanyaan tentang apa itu gereja? Gereja bukan tentang gedung, melainkan tentang orang-orang yang mengasihi Tuhan Yesus dan mengasihi sesamanya. Kami percaya bahwa Alkitab adalah firman Tuhan. Kami percaya janji-janji Tuhan. Kami memberitakan kabar baik. Tuhan Yesus hidup. Tuhan Yesus mati di kayu salib. Tuhan Yesus dibangkitkan. Dan Yesus hidup dalam diri kita. Tuhan Yesus ingin saudara jadi bagian dari keluarganya, yaitu kita. Siapakah kita? Kita adalah gereja. Orang-orang berdosa yang diselamatkan oleh anugerah. Kita cacat, namun diampuni. Kita rusak, namun dijadikan indah. Kita tidak sempurna, namun dikasihi dengan sempurna oleh Tuhan yang Maha Sempurna. Kita adalah gereja. Selamat datang di GUP Muara Karang.
Selama periode krisis pandemi, GUP Muara Karang akan mengadakan ibadah online. Jemaat mengikuti ibadah di rumah masing-masing dengan menonton tayangan ibadah yang disiarkan secara streaming melalui YouTube. Meskipun ibadah di rumah, kita tidak boleh mengurangi kekusyukan ibadah, membuat ibadah jadi tidak tertib dan sembarangan. Berikut ini akan diberitahukan cara-cara mengikuti ibadah online yang baik. Kita mulai dari hal yang tidak boleh dilakukan dalam ibadah online. Bangun tidur, kita langsung pegang HP dan menonton ibadah. Jangan dilakukan. Ini bukan ibadah. Ini sebuah sikap yang tidak baik. Atau bisa juga saudara sudah berpakaian rapi, namun saat menonton ibadah tidak bersikap sopan, duduk sembarangan, nonton ibadah sambil makan. Ini ibadah, bukan pertandingan sepak bola. Atau nonton ibadah sambil bermesraan dengan pasangan saudara. Ini ibadah, bukan drama Korea. Atau nonton ibadah rame-rame dengan keluarga, tapi tidak ada persekutuan dalam keluarga. Ini juga bukan ibadah. Cara yang baik dalam mengikuti ibadah online adalah persiapkan diri selayaknya kita mau ke gereja. Mandi dulu, biar segar dan wangi. Kemudian berpakaian yang rapi. Tidak harus memakai sepatu atau pakai setelan yang bagus. Memakai pakaian casual juga boleh, asal rapi dan sopan. Kemudian ambil HP atau komputer saudara, lalu buka website GUPMK. Setelah buka, scroll ke bawah dan klik ikuti ibadah. Atau buka YouTube GUPMK. Bisa juga tap link yang dibagikan melalui WhatsApp. Ketika ibadah dimulai, duduk dengan sopan dan penuh sukacita. Ikuti ibadah selayaknya ibadah di gereja. Jika diajak berdiri, berdirilah. Jika dipersilakan duduk, duduklah. Jika diajak berdoa, mari kita sungguh-sungguh berdoa dengan sikap doa yang baik dan dengarkan khotbah dengan sikap yang baik. Jika ada kendala saat streaming, tetaplah fokus berdoa. Fokus pada ibadah dulu. Setelah doa, beri masukan kepada pelayan ibadah streaming. Demikian panduan mengikuti ibadah online GUP Muara Karang. Shalom jemaat semua yang dikasih Tuhan. Dimanapun kita berada, semoga penyertaan Tuhan tetap berjalan beserta. Ada beberapa pengumuman yang harus disampaikan. Yang pertama bahwa gereja akan membuka ibadah untuk umum dengan pembatasan jumlah maksimal orang sebanyak 20 orang, dan memang kita harus menjaga dan mengikuti prosedur yang ditetapkan pemerintah, bahwa mulai dari sejak sebelum masuk ke ruangan kita harus sudah menyiapkan masker, yang kedua harus mencuci tangan dan mengukur temperatur tubuh. Dan di dalam ruangan ibadah akan diberikan pembatasan-pembatasan yang nanti sudah diatur sedemikian rupa, dan diminta juga nanti untuk tidak berjabat tangan satu dengan yang lain, bisa dengan memberikan tanda hormat seperti ini atau lain sebagainya. Dan pada minggu pertama bulan Juli diadakan perjamuan kudus. Yang akan mengikuti harus mendaftar dengan WA kepada para rohaniawan, Bapak Handoyo, Pak Pendeta Handoyo, Pak Pendeta Yusuf, Ibu Pendeta Dia, dan PDM Venus Tapilaha. Kalau yang mengikuti lebih dari 20 orang, maka perjamuan kudus ini akan diadakan lebih dari satu kali. Dan untuk yang mengikuti ibadah juga mungkin bisa sebelumnya mendaftarkan diri supaya bisa dihitung jumlahnya dan dibatasi. Kalau lebih dari itu mungkin nanti bisa diatur secara bergantian. Bagi para jemaat yang rindu untuk mendukung pelayanan atau memberikan persembahan,
dapat mengirimkan dananya melalui transfer kepada nomor rekening Ibu Rahel Ninik Sintiani 7040117452 di Bank BCA. Dan kepada para senior memang kita anjurkan untuk tetap bisa mengikuti ibadah dengan jarak dari rumah secara online, karena melihat rentannya umur-umur senior akan kekebalan tubuh, dianjurkan untuk kita bisa tetap beribadah, berbakti, dan bersekutu dengan Tuhan baik dengan jarak. Demikian pengumuman yang disampaikan. Shalom. Terima kasih. Immanuel, Tuhan beserta kita semua. Amin. Selamat pagi, jemaat yang dikasihi Tuhan. Shalom. Mari kita pagi hari ini bersama-sama mohon pimpinan Tuhan atas ibadah kita, supaya ibadah ini bisa berkenan kepada Tuhan dan kita diberkati oleh karena kehadiran Tuhan. Saya undang semua bangkit berdiri dan kita nyanyikan Datang, 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 datanglah Roh Kudus. Pertolongan kita ialah di dalam nama Tuhan yang menciptakan langit dan bumi. Turunlah kiranya atas kita sekalian kasih karunia dan anugerahnya Allah Bapa di dalam Yesus Kristus Tuhan kita. Mari kita berdoa. Bapa kami yang di surga, terima kasih seminggu ini telah kami lewati dengan berkat dan kemurahan Tuhan. Kami tahu hari-hari kami bisa kami lewati karena Tuhan mengasihi kami, karena Tuhan memimpin kami, dan pagi hari ini Tuhan hati kami bersukacita karena kasih Tuhan. Karena itu kami mau berbakti kepadamu, kami rindu dapat memuliakan nama-Mu. Kami rindu dapat memuji-puji nama Tuhan, dan kami rindu Tuhan kami dapat menyenangkan hati-Mu.
Pada pagi hari ini sebelum kami masuk dalam ibadah, layakkanlah kami Tuhan supaya kami bisa, oh Tuhan, berkenan kepada Tuhan, pujian kami berkenan kepada Tuhan, persembahan kami, pujian-pujian kami berkenan pada Tuhan, dan kami semua Tuhan boleh menyerahkan segala puji syukur kami hanya kepada Tuhan, dan Tuhan berkenan menerimanya, dan Tuhan bersukacita karena kehadiran kami. Karena itu ampuni ketidaklayaan kami, ampuni segala kesalahan kami, ampuni pelanggaran kami, supaya hari ini ketika kami berbakti, kami dikuduskan oleh kuasa Roh Kudus, kami kuduskan dan dibasuh oleh darah Yesus Kristus. Terima kasih Tuhan, biarlah ibadah ini menjadi ibadah yang berkenan, sehingga kami boleh mengalami kehadiran Tuhan, kami boleh mengalami sukacita surga yang datang bersama Tuhan. Biarlah kiranya Roh Kudus memimpin dari awal sampai pada akhirnya. Semua petugas-petugas Engkau urapi, semua anak-anak-Mu yang mengikuti ibadah Engkau urapi, supaya Tuhan pelayanan-pelayanan anak-anak-Mu juga boleh berkenan pada Tuhan, dapat membawa berkat bagi kami semua yang hadir dan mengikuti ibadah ini. Kami berdoa Tuhan, dimanapun ibadah ini bisa didengar, bisa ditangkap oleh siaran maupun internet, kami mau berdoa supaya siaran ini dimanapun diterima, didengar, dapat memberkati jiwa-jiwa, dapat menguatkan hati dan memuliakan nama-Mu. Karena itu kami bersyukur untuk semuanya, dan kami serahkan ibadah ini dari awal sampai pada akhirnya hanya kepada Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus, Juru Selamat kami yang hidup. Haleluya. Amin. Silakan saudara duduk. Shalom saudaraku yang dikasihi Tuhan dan diberkati Tuhan. Kita akan mulai ibadah kita pagi hari ini, dan kita akan terlebih dahulu kita akan membaca bersama-sama di dalam kitab Pengkhotbah 3 ayat yang ke-11. Mari kita baca bersama-sama saudaraku. Ia membuat segala sesuatu indah pada waktunya, bahkan ia memberikan kekekalan dalam hati mereka. Tetapi manusia tidak dapat menyelami pekerjaan yang dilakukan Allah dari awal sampai akhir. Mungkin saudara kita semua bertanya, kapan ini pandemi corona ini berakhir ya saudaraku? Saudara, manusia tidak dapat, dikatakan manusia tidak dapat menyelami pekerjaan yang Allah lakukan dari awal sampai akhir. Kita tidak bisa memprediksi kapan corona ini berakhir, bahkan mungkin tidak akan berakhir saudaraku. Tetapi satu hal yang kita harus yakini, bahwa Allah turut bekerja di dalam segala sesuatu untuk kebaikan kita semua. Mari saudara, kita akan angkat satu pujian, Yesus kau sungguh baik. Yesus kau sungguh baik, Yesus namamu indah, Yesus ku cinta kau selalu, ku tinggikan, ku agungkan selamanya. Yesus kau sungguh baik, Yesus kau sungguh
agungkan selamanya. Ku mau memujimu, ku selalu pujimu. Ku mau menyembahmu, ku selalu sembahmu. Kau yang layak terima semua pujian, kemuliaan hanya bagi Tuhan. Ku mau puji, ku mau memujimu. Mari saudara kita bangkit diri, kita sembah Dia yang ada di tengah-tengah kita saat ini. Haleluya. Ku mau sembahmu, Kau yang layak terima segala pujian, kemuliaan hanya bagi Tuhan. Mari kita nyanyikan pujian ini dengan segenap hati kita, dengan segenap kekuatan kita. Yesus, Kau sungguh baik. Yesus, namamu indah. Yesus, ku cinta Kau selalu, ku tinggikan, ku agungkan selamanya. Mari angkat tangan kita saudaraku. Ku mau memujimu, ku selalu pujimu. Ku mau menyembahmu, ku selalu sembahmu. Kau layak terima semua pujian, kemuliaan hanya bagi Tuhan. Ku mau memujimu, ku selalu pujimu. Ku mau menyembahmu, ku selalu sembahmu. Kau yang layak terima semua pujian, kemuliaan hanya bagi Tuhan. Kau yang layak, Kau yang layak terima semua pujian, kemuliaan hanya bagi Tuhan. Kemuliaan hanya, sekali lagi katakan, kemuliaan hanya bagi Tuhan. Kemuliaan hanya bagi Tuhan. Mari saudara, kita berikan kemuliaan bagi Tuhan. Saudara yang dikasihi Tuhan, di dalam Mazmur 100 ayat yang kelima dikatakan, sebab Tuhan itu baik, kasih setianya untuk selama-lamanya, dan kesetiaannya tetap turun-temurun. Sebab Tuhan itu baik. Silakan duduk saudaraku, silakan duduk. Sekali lagi saya bacakan. Sebab Tuhan itu baik, kasih setianya untuk selama-lamanya, dan kesetiaannya tetap turun-temurun. Sebab Tuhan itu baik, artinya apa saudara? Artinya Tuhan tidak bisa melakukan yang tidak baik di dalam hidup kita selama-lamanya. Namun seandainya ada di antara kita yang saat ini mengalami keadaan yang tidak baik, misalnya seperti gangguan kesehatan, masalah pekerjaan, masalah ekonomi, itu bukan berarti Tuhan tidak baik, saudaraku. Percayalah, Tuhan sedang merenda, sedang membentuk hidup kita yang belum selesai. Oleh sebab itu, saudaraku, kita yakin dan kita akan melihat nanti bahwa kita akan takjub bagaimana Tuhan melakukan segala sesuatu itu indah.
pada waktunya. Kita nyanyikan sebab Tuhan Yesus baik. Tiada berkesudahan kasih setiamu Tuhan, selalu baru rahmat-Mu bagiku. Haleluya. Hari berganti hari, hari berganti hari, tetap kulihat kasih-Mu tak pernah berakhir di hidupku. Tiada berkesudahan, tiada berkesudahan, tiada berkesudahan kasih setiamu Tuhan, selalu baru rahmat-Mu bagiku. Haleluya. Hari berganti hari, tetap kulihat kasih-Mu tak pernah berakhir di hidupku. Tuhan Yesus baik. Haleluya. Sungguh amat baik untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik, Tuhan Yesus baik, Tuhan Yesus baik. Sungguh amat baik, haleluya, untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik. Sekali lagi katakan, tiada berkesudahan kasih setia Tuhan. Tiada berkesudahan, haleluya, kasih setiamu Tuhan, selalu baru rahmat-Mu bagiku. Hari berganti hari, hari berganti hari, tetap kulihat kasih-Mu tak pernah berakhir di hidupku. Oh haleluya, katakan Tuhan Yesus baik. Sungguh amat baik untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik, Tuhan Yesus baik, sungguh amat baik untuk selama-lamanya. Sekali lagi katakan, Tuhan Yesus baik, Tuhan Yesus baik, sungguh amat baik untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik, untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik, untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik, Tuhan Yesus baik. Saudara yakin Tuhan Yesus baik? Haleluya. Saudara, sebelum kita masuk ke pujian yang ketiga, izinkan saya untuk bercerita sedikit, ya. Bercerita sedikit bahwa ada kesaksian yang disampaikan oleh hamba Tuhan. Dikatakan ada sebuah gereja di Aceh yang jumlahnya kurang lebih 400 orang. Nah, pada waktu itu saudaraku, gereja tersebut hendak merayakan Natal. Peristiwa ini terjadi pada tahun 2004. Mungkin saudara ada yang pernah mendengar kisah ini. Tiba-tiba gereja tersebut didatangi sejumlah orang yang berhaluan keras yang melarang memperkenankan mereka untuk merayakan Natal. Meskipun jemaat tersebut sudah memohon-mohon untuk diperkenankan merayakan Natal, tapi mereka diancam tetap tidak boleh merayakan Natal. Kalau kamu mau merayakan Natal, sana naik ke gunung, ke hutan, katanya, kata mereka, saudaraku. Saudaraku, kemudian jemaat tersebut berdoa dengan sungguh-sungguh supaya Tuhan melembutkan hati mereka sehingga mereka dapat merayakan Natal di gereja.
Saudaraku, tapi rupanya jawaban Tuhan tidak, saudaraku. Ya, akhirnya mereka semua naik ke hutan dan merayakan Natal di sana, saudaraku. Tidak berapa lama kemudian tsunami menghantam Aceh, saudaraku. Menyapu Aceh sehingga seluruh kota porak-poranda termasuk gereja tersebut rata dengan tanah. Tapi syukur dan puji Tuhan, seluruh jemaat yang 400 orang itu selamat. Apa artinya di dalam peristiwa ini, saudaraku? Artinya Tuhan dapat memakai orang-orang yang kita anggap jahat untuk melakukan kebaikan bagi kita. Semua orang yang percaya dan mengasihi Dia. Seringkali, saudaraku, kebaikan Tuhan itu dinyatakan melalui doa-doa yang tidak dijawab, seperti peristiwa di Aceh ini. Oleh sebab itu, saudaraku, bila kita terus menaikkan doa-doa kita kepada Tuhan, tetapi doa kita belum dijawab Tuhan, Tuhan mempunyai rencana yang sangat indah di dalam kehidupan kita. Amin, saudaraku. Mari saudara, kita akan nyanyikan pujian yang terakhir. God is so good. Tuhan itu sangat baik bagi kita semua. God is so good. God is so good. God is so good, is so good to me. Oh, God is so good. God is so good. God is so good. God is so good, is so good to me. God is so good. God is so good. God is so good. Is so good to me. God is so good. God is so good. God is so good, is so good to me. Sekali lagi. God is so good. God is so good. God is so good, is so good to me. Drum. God is so good. God is so good. God is so good. Is so good to me. Ya Allah baik. Ya Allah baik. Ya Allah baik. Ya Allah baik bagiku. Ya Yesus baik. Ya Yesus baik. Yesus baik. Ya Yesus baik. Ya Yesus baik. Dia baik bagiku. God is so good. God is so good. God is so good. God is so good. Is so good to me. Nyanyikan dengan lembut. Nyanyikan dengan lembut. Ya Allah baik. Ya Allah baik bagi kita semua. Ya Allah baik. Ya Allah baik. Ya Allah
sekali lagi nyatakan dengan sungguh-sungguh, Allah baik. Ya Allah baik. Ya Allah baik. Ya Allah baik. Dia baik. Semua dengan keras lagi menyanyi, ya Allah baik. Ya Allah baik, haleluya. Ya Allah baik, ya Allah baik, Dia baik bagiku. Ya Allah baik, ya Allah baik, ya Allah baik, Dia baik bagiku. Jemaat yang dikasihi Tuhan, sebentar kita akan mendengarkan pujian dari saudara kita yang datang dari jauh, dari Gunung Sitoli, Nias. Saudara kita ini namanya Samson. Kita akan mendengarkan pujiannya dan setelah itu kita akan mendengarkan firman Tuhan. Di dalam hidup ini tiadalah Tuhan yang seperti Engkau, besar perkasa penuh kemuliaan. Kau yang termanis di dalam hidup ini, ku cinta Kau lebih dari segalanya, besar kasih setiamu kepadaku. Ku sembah Kau, ya Allahku. Ku tinggikan namamu selalu, tiada lutut tak bertelut menyembah Yesus Tuhan Rajaku. Ku sembah Kau, ya Allahku. Ku tinggikan namamu selalu, semua lidah kan mengaku Engkaulah Yesus Tuhan Rajaku. Kau yang termanis di dalam hidup ini, ku cinta Kau lebih dari segalanya, besar kasih setiamu kepadaku. Ku sembah Kau, ya Allahku. Ku tinggikan namamu selalu,
pada lutut tak bertelut, menyembah Yesus Tuhan Rajaku. Ku sembah Kau ya Allahku, ku tinggikan nama-Mu selalu. Semua lidah dan mengaku Engkaulah Yesus Tuhan Rajaku. Engkaulah Yesus Tuhan Rajaku. Engkaulah Yesus Tuhan Rajaku. Terima kasih. Kita akan berdoa. Saya meminta seluruh jemaat untuk bangkit berdiri. Bapa Surgawi, kami sungguh mengucap syukur Tuhan. Engkaulah Allah yang baik, Engkaulah Tuhan kami, Engkaulah Raja kami. Kami sungguh mengucap syukur Tuhan, karena Engkau menyertai kehidupan kami. Biarlah kami pun boleh senantiasa menyatakan kebaikan-kebaikan Tuhan. Terima kasih Bapa, kami sungguh mengucap syukur. Kami menyembah Engkau, kami meninggikan Engkau, dan kami mau belajar akan firman Tuhan. Firman yang terus memberikan kami kekuatan, firman yang terus meneguhkan, firman yang terus senantiasa berbicara di dalam hati kami, menghidupkan kami. Terpujilah akan nama-Mu Bapa. Saat ini Tuhan, Roh Kudus, Engkau akan senantiasa menolong kami, memimpin kami, sehingga kami semuanya boleh diberkati oleh Tuhan. Terpujilah akan nama Tuhan. Kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Silakan duduk. Shalom. Puji Tuhan. Jikalau kita udah memasuki 4 bulan terkena virus dalam pandemi virus corona, tetapi kita semuanya tetap dijaga oleh Tuhan, disertai oleh Tuhan. Amin. Kita akan mendengarkan firman Tuhan, dan tema hari ini adalah tetaplah lakukan kebaikan. Saudara, seringkali kita mendengar atau bahkan mengatakan juga seperti ini. NN itu baik, tapi kurang ramah. Dia itu baik, tapi malas. Seringkali kita lihat, kita dengar, bahkan kita katakan juga, NN itu baik, tapi mudah marah dan sebagainya dan sebagainya. Kita mengatakan dia baik, tetapi jadi ada kontradiksi, ada pertentangan di sana. Baik, tapi saudaraku yang dikasihi Tuhan, di dalam keberdosaan manusia selalu ada 2 sisi yang bertentangan. Saat Tuhan menciptakan alam semesta ini, Tuhan katakan baik, jadilah pagi dan jadilah petang. Itu baik. Saat Tuhan menciptakan manusia, baik, sungguh amat baik. Tetapi saat manusia jatuh di dalam dosa, dia tidak menuruti Allah. Dia mau menikmati makanan pengetahuan yang baik dan jahat. Disitulah terdapat 2 sisi antara baik dan jahat. Sehingga sisi di dalam kehidupan manusia selalu terus bertentangan.
sisi kebaikan, tetapi juga ada sisi kejahatan. Sisi kekuatan, tetapi juga ada sisi kelemahan. Sisi keindahan, tetapi juga ada sisi keburukan. Sisi terang, tetapi juga suatu saat hidup di dalam kegelapan. Sisi keberanian, tetapi juga kadang kita mengalami suatu ketakutan. Sisi kebenaran, tetapi kita pun sering melakukan kejahatan. Saudaraku, dalam proses menuju kesempurnaan sehingga tetap kembali kepada segambar dan serupa Allah, manusia terus mengalami jatuh bangun dalam melakukan kebaikan. Saudaraku, kita akan membaca bersama-sama di dalam kitab Kejadian 50. Kejadian 50 ayat 15 sampai 21. Kejadian 50 ayat 15 sampai 21. LAI memberikan judul Yusuf menghiburkan hati saudara-saudaranya. Ketika saudara-saudara Yusuf melihat bahwa ayah mereka telah mati, berkatalah mereka, boleh jadi Yusuf akan mendendam kita dan membalaskan sepenuhnya kepada kita segala kejahatan yang telah kita lakukan kepadanya. Sebab itu mereka menyuruh menyampaikan pesan ini kepada Yusuf. Sebelum ayahmu mati, ia telah berpesan, beginilah harus kamu katakan kepada Yusuf, ampunilah kiranya kesalahan saudara-saudaramu dan dosa mereka, sebab mereka telah berbuat jahat kepadamu. Maka sekarang ampunilah kiranya kesalahan yang dibuat hamba-hamba Allah ayahmu. Lalu menangislah Yusuf ketika orang berkata demikian kepadanya. Juga saudara-saudaranya datang sendiri dan sujud di depannya, serta berkata, kami datang untuk menjadi budakmu. Tetapi Yusuf berkata kepada mereka, janganlah takut, sebab aku inikah pengganti Allah? Memang kamu telah mereka-rekakan yang jahat terhadap aku, tetapi Allah telah mereka-rekakannya untuk kebaikan, dengan maksud melakukan seperti yang terjadi sekarang ini, yakni memelihara hidup suatu bangsa yang besar. Jadi janganlah takut, aku akan menanggung makanmu dan makan anak-anakmu juga. Demikianlah ia menghiburkan mereka dan menenangkan hati mereka dengan perkataannya. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, kalau kita melihat pribadi Yusuf, Yusuf itu kakak bungsu dari keluarga Yakub. Kakak bungsu dari keluarga Yakub yang dilahirkan oleh Rahel, istri kesayangannya. Sehingga Yakub sangat mencintai Yusuf, tetapi saudara-saudaranya sangat membencinya. Saudaraku, saudara-saudaranya dari istri yang lain itu sangat membenci, yang tadinya mau dibunuh. Tetapi akhirnya Yusuf dimasukkan ke dalam sumur, diambil lagi, dijual saja ke pedagang Mesir. Saudaraku, saat mengalami seperti itu, sedih, pedih, tentu kalau kita mengalami hal serupa, kita pun akan memberontak, mungkin mengatakan sesuatu yang jelek, yang jahat kepada saudara-saudaranya. Tetapi kalau kita melihat di dalam Alkitab, Yusuf senantiasa tidak pernah mengatakan sesuatu pun yang mencela saudara-saudaranya. Saudaraku, dia begitu baik dikarenakan apa? Allah menyertai Yusuf.
Dia tahu benar, Yusuf tahu benar bahwa Allah lah yang menyertainya. Sehingga di dalam dirinya harus senantiasa mewujudkan kebaikan demi kebaikan kepada saudaranya yang membuat kejahatan. Saat dia ada di Mesir, dia melakukan pekerjaannya sendiri, jauh dari keluarganya. Segala permasalahan harus ditanggungnya sendiri bersama dengan Tuhannya. Tidak ada satu orang pun yang mendukungnya. Saat dia difitnah oleh istri Potifar, dia pun mesti merasakan sakit. Tidak melakukan kejahatan, tetapi dituduh melakukan kejahatan. Saudaraku, Yusuf, dan waktu dia dimasukkan ke penjara, dia memberikan arti mimpi kepada kepala minum dan kepala juru makan. Di sana mereka berjanji akan mengingat Yusuf, tetapi Yusuf dilupakan. Saudaraku, seringkali saat kita berada di dalam keadaan yang tidak baik, seringkali saat kita berada di dalam keadaan yang tidak baik, kita mulai keluar kata-kata yang jahat. Kita seringkali mengeluarkan perbuatan yang jahat, atau bahkan kita menyimpan suatu dendam. Awas nanti kalau aku keluar dari penjara, ku habisi kalian semua. Saudaraku, tetapi Yusuf tahu persis yang menyertainya adalah Allah. Di dalam diri Allah tidak pernah keluar perbuatan jahat. Di dalam diri Allah tidak pernah keluar perbuatan-perbuatan jahat, perkataan jahat yang sepertinya mungkin keadaannya dia sekarang, keadaan Yusuf waktu itu, dia berada di dalam ketidakenakan, sakit dirasakan, ataupun mungkin sepertinya sesek di dada, yang sepertinya aku mau membalas, tetapi dia tahu persis Allahnya menyertai. Jika Allahnya beserta dengan dia, jika kebenaran itu ada di dalam dirinya, masa dia melakukan suatu kejahatan? Saudara, tema kita bulan ini adalah kebaikan. Kebaikan di dalam Galatia 5 ayat 22 itu berasal dari agathos sune. Bergairah akan kebenaran, bersemangat untuk meraih kebenaran dan keadilan, serta membenci kejahatan. Saudaraku, itu dapat terungkap dalam perbuatan baik atau dalam menegur dan memperbaiki kejahatan. Saudara Yusuf melakukan kejahatan demi kejahatan. Dan waktu Yakub mati, saudaraku, waktu Yakub mati, mungkin waktu Yakub masih hidup, saudara-saudaranya berpikir pasti Yakub akan membelanya. Yakub pasti akan memproteksi, sehingga Yakub pasti jangan marah loh, Yusuf, awas Yusuf jangan marah. Tetapi waktu Yakub mati, saudara-saudaranya mulai takut. Bagaimana gelisah, bagaimana caranya? Wah, pasti Yusuf akan balas dendam kepada kita. Kita suruh saja pura-pura bahwa Yakub itu berpesan sebelum mati. Menyuruh suruhan untuk mendatangi Yusuf. Tetapi kata-kata Yusuf begitu bagus,
memang kamu telah mereka-rekakan yang jahat terhadap aku, tetapi Allah telah mereka-rekakannya untuk kebaikan, dengan maksud melakukan seperti yang terjadi sekarang ini, yakni memelihara hidup suatu bangsa yang besar. Jadi janganlah takut, aku akan menanggung makanmu dan makan anak-anakmu juga. Demikianlah ia menghiburkan mereka dan menenangkan hati mereka dengan perkataannya. Saudaraku, bagaimana Yusuf bisa berlaku sedemikian rupa? Dia dibuat begitu jahat, dia dalam keadaan yang tidak baik. Tetapi akhirnya Tuhan angkat Yusuf menjadi pimpinan, dan akhirnya Yusuf malah membawa saudara-saudaranya untuk pindah ke Goshen dan tinggal di Mesir. Yusuf malah mau menanggung makan anak-anak saudara-saudaranya. Saudaranya kalau cuma satu bolehlah. Tetapi saudaranya banyak, apalagi makannya juga anak-anaknya tentu banyak. Saudaraku, di dalam masa pertumbuhan pasti banyak makan, tetapi Yusuf mau menanggung itu semua. Yusuf tetap menunjukkan kebaikan walaupun dia dijahati orang. Seringkali kita kalau dijahati sama orang, bukankah sakit di dada, sesak di dada, mengeluarkan kata-kata yang tidak baik, atau mengundurkan diri, lebih baik tidak ketemu, atau bahkan kita sudah mau membalas kejahatannya. Saudaraku, akibat dari kejahatan saudaranya menjadi jauh dari orang tua, menjadikan Yusuf jauh dari orang tua, menderita, harus bekerja, menghadapi masalah sendiri. Tetapi Yusuf tahu Tuhan baik. Yusuf tahu Tuhan baik. Tuhan itu baik, dan di dalam Tuhan, di dalam diri Tuhan tidak akan pernah keluar satu kejahatan. Tuhan itu baik. Anda mengalami buruk ataupun situasi yang tidak mendukung, tetap Tuhan itu baik. Walaupun kita tidak mengatakan Tuhan itu baik, tetapi Tuhan itu tetap baik. Karena hakikat Tuhan itu adalah baik. Dia baik karena dia adalah kebenaran itu sendiri. Saudaraku, firman itu adalah kebenaran. Tuhan itu adalah kebenaran. Sehingga di dalam diri Tuhan itu selalu melakukan kebaikan demi kebaikan. Saudara, William Berkeley pernah berkata, kebaikannya tersedia di dalam segala perkara. Kebaikan Tuhan itu tersedia di dalam segala perkara. Saat ini virus corona, mungkin kalau kita melihat Jakarta, Jawa Timur, Surabaya ataupun Solo, terus bergantian pasien tertinggi bergantian, hari lepas hari bergantian. Tetapi kita harus dapat melihat, karena Tuhan itu baik. Di mana kebaikannya Tuhan? Kalau situasinya seperti ini, bagaimana? Mana kebaikan Tuhan? Tuhan itu tetap baik. Kita katakan dia baik ataupun tidak baik, Tuhan itu tetap baik. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, seharusnya lah
di dalam saat kita menghadapi pandemi ini kita boleh tahu, bukankah kita ada di rumah? Pereratlah hubungan dengan orang-orang rumah. Tuhan pasti punya maksud baik. Pereratlah hubungan dengan orang-orang yang ada di rumah. Kita mungkin tidak bisa tersenyum dengan orang lain karena memakai masker. Tersenyumlah dengan keluargamu. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, saat pandemi, jangan sampai malah memikirkan, wah karena istri di rumah, ada anak di rumah, saya mau keluyuran, melakukan kejahatan. Saudaraku, jika kita menginginkan, kita tahu bahwa Tuhan menyertai kita. Jika kebenaran itu yang menyertai, bukankah yang meluap dari hati kita pun harusnya adalah kebaikan. Kebaikan demi kebaikan. Saudaraku, Tuhan Yesus dijahatin sama banyak orang. Orang Saduki, orang Farisi, imam besar, tentara Roma, semua menjahati, membenci. Dia difitnah, dia dikhianati muridnya sendiri. Tetapi bukankah kebaikan demi kebaikan yang dilakukan oleh Tuhan? Waktu dia ditangkap di Taman Getsemani dengan ciuman Yudas Iskariot. Dan waktu itu Petrus langsung ambil pedangnya, dia hantam prajurit dari imam besar. Dan waktu itu Tuhan tidak membela atau mendukung Petrus, tetapi malah mengambil telinga itu dan dipasangnya kembali kepada Malkus. Saudaraku, bukankah saat dalam keadaan genting sekalipun, keadaan dijahati, dibenci, dalam keadaan apapun juga, kebaikan itu seharusnya tetap dilakukan. Di dalam Rom 8 ayat 28, kita tahu sekarang bahwa Allah turut bekerja untuk mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi Dia, yaitu bagi mereka yang terpanggil sesuai dengan rencana Allah. Saudara, kita tahu sekarang Allah turut bekerja. Allah tidak tinggal diam. Allah terus bekerja mendatangkan kebaikan. Di tengah pandemi ini, Allah bekerja untuk mendatangkan kebaikan kepada kita. Adakan mezbah doa di dalam keluargamu, memuji Tuhan, berdoa kepada Tuhan. Bacalah setiap hari firman Tuhan, karena kau terus ada di rumah. Berikan masukan kebenaran di dalam hidupmu. Firman Tuhan terus masukkan di dalam hidupmu. Firman Tuhan dimasukkan di dalam hidupmu. Tuhan akan menjadikan kebaikan demi kebaikan. Oleh sebab itu, saudaraku yang dikasihi Tuhan, Presiden Soekarno-Hatta, Presiden Soekarno, Presiden pertama Republik Indonesia, pernah mengatakan, apabila di dalam diri seseorang masih ada rasa takut dan malu untuk suatu kebaikan, maka jaminan orang tersebut adalah tidak akan bertemunya dengan kemajuan. Apabila
apabila di dalam diri seseorang itu masih malu dan takut berbuat kebaikan, dia tidak akan bertemu dengan suatu kemajuan. Saudaraku, perbuatan baik atau kebaikan itu tidak harus berupa uang. Perbuatan baik atau suatu kebaikan tidak harus berupa harta benda. Perbuatan baik atau kebaikan itu tidak harus dengan apapun yang baik, yang mungkin bersinar-sinar. Saudaraku, banyak hal di dalam diri kita sendiri pun bisa kita berikan untuk orang lain. Senyum kita, berpikir kita dengan baik, itu pun adalah suatu kebaikan. Ada orang bisik-bisik, kita tetap berpikir baik. Dia tidak. Dulu ada jemaat yang kalau ada yang bisik-bisik dikit, dia pasti tanya saya, Mbak dia ngomongin saya ya. Saudara, saya bilang udah jangan pikir itulah, dia mungkin ngomong yang lain yang rahasia. Ya, saudaraku, jangan berprasangka tidak baik, tetap lakukan yang baik saja. Tetap lakukan yang baik. Jika Tuhan kita adalah Tuhan yang baik, masa kita mau mengikuti kejahatan? Saudaraku, jika Tuhan itu baik, tentu ada yang jahat. Jika kita melakukan kejahatan, berarti kita lebih menuruti kuasa jahat. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, marilah kita terus melakukan kebaikan kepada setiap orang yang kita temui. Saudara, Bunda Teresa pernah berkata juga, jangan biarkan setiap orang yang datang kepada Anda tanpa merasa lebih baik dan lebih berharga. Jadilah ungkapan hidup dari kebaikan Tuhan. Kebaikan dalam wajah Anda, kebaikan dalam mata Anda, kebaikan dalam senyum Anda. Kita bisa memberikan kebaikan dalam diri kita. Kita ini dimodali oleh Tuhan banyak kebaikan. Kita karena diciptakan dengan kebaikan. Sungguh amat baik. Tetap lakukan kebaikan walaupun situasi tidak mendukung, walaupun banyak yang membenci, walaupun keadaan sulit, tetap nyatakan kebaikan. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, dulu pernah saya membawa anak remaja yang membutuhkan pekerjaan, dan saya masukkan ke bakery dan bunga. Saya masukkan ke situ dan memang diterima karena saya mengenal ibu yang mempunyai bakery tersebut dan yang punya karangan bunga itu. Dia masuk ke situ dan akhirnya saya pesan sama dia, tetap berbuat baik. Tuhan yang bersamamu. Langsung saya tinggal karena beda kota kami tinggalnya. Akhirnya dia bekerja dan kadang saya telepon yang punya bakery tersebut, dia katakan, oh dia baik, anaknya baik.
Saya pun lega kalau dia tetap berbuat baik. Suatu hari saya dikagetkan karena ibu itu menelpon dan mengatakan, "Saya kira yang kamu bawa itu adalah anak yang baik. Ternyata dia adalah pencuri yang tidak perlu dimaafkan. Apa-apa saya hilang semuanya." Langsung saya katakan, "Sebentar Bu, saya akan datang ke situ." Dan waktu saya datang ke sana, saya tanya ke anak itu, dia bilang enggak. "Ibu sudah geledah?" Saya tanya ke orangnya. "Saya udah geledah, tapi memang enggak ada." Enggak ada. Pernahkah kenalan dia datang ke sini? Tidak. Akhirnya saya, karena di situ ada gereja yang terdekat GPPS, saya bawa anak itu. Saya minta izin ke ibu itu, saya mau tanya ke anak ini, Bu. Saya bawa ke gereja, saya ajak ngobrol ke dia. Kalau kamu lakukan seperti itu, saya pun malu. Saya aja malu, apalagi Tuhanmu yang kamu percaya. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, tapi anak ini mengatakan, "Enggak Mbak, saya enggak ambil. Akhirnya saya bilang ke ibu itu, "Bu, tapi dia benar-benar tidak mengambilnya. Bukankah juga tidak ada bukti? Tidak ada saudaranya yang datang selama ini, tidak ada kenalan dia yang datang. Bagaimana itu barang bisa pergi sendiri? Apakah dipaket?" Saudaraku, tetapi akhirnya suatu hari waktu saya di gereja itu, saya tanyain, anak ini mengatakan, "Ada enggak temanmu yang pindah kerja dalam minggu ini?" "Ada Mbak." "Ada. Kamu tahu di mana? Coba kamu telepon." Diteleponlah dia. Waktu ditelepon sama ini, dia mengaku. Anak yang sudah pindah kerja itu mengaku, "Saya yang mengambil jam tangan ibu itu, jam tangan emas ibu itu. Saya yang mengambil ikat pinggang emas ibu itu. Saya yang mengambil ini karena saya butuh modal." Saudaraku, dia dikambing hitamkan. Saya mengatakan kepada ibu itu, dan akhirnya ibu itu, dia mengatakan, "Maafkan saya sudah keluar kata-kata yang buruk kepadamu." Tetapi anak ini saya tanya, "Kamu masih mau kerja di sini?" Tidak. Ibu itu walaupun meminta dia untuk tetap kerja di situ, dia tidak mau. "Sakit Mbak, sakit." Kata-katanya sangat menyakitkan saya. Saya enggak berbuat, tetapi kata-katanya menyakitkan saya. Akhirnya saya tanya kepada ibu itu, ibu punya kenalan untuk dia bisa masuk kerja ke tempat lain? Dan dia katakan, "Oke, saya rekomendasi masuk ke sana." Dia akhirnya saya pindahkan untuk masuk ke tempat itu. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, seringkali kita menghadapi hal seperti ini. Kita lakukan atau tidak kita lakukan, seringkali kejahatan, kebencian atau kata-kata jahat itu menghampiri kita. Tetapi akankah kita melakukan terus yang baik? Walaupun mungkin keadaannya sangat sulit. Keadaannya sangat sulit. Saudaraku, kita tahu
Tuhan Yesus kita melakukan kebaikannya sampai di ujung kematiannya. Dia tetap melakukan kebaikannya. Dia menyatakan kebaikan. Yang dia bisa hanyalah menyatakan kebaikan, karena di dalam dirinya adalah kebaikan. Dia adalah baik. Hakikat Tuhan itu baik, sehingga yang dia bisa nyatakan adalah kebaikan. Menyatakan kebaikan. Saudaraku, marilah di dalam pandemi ini, walaupun keadaan kita sangat sulit, kita terus tetap melakukan kebaikan demi kebaikan. Karena Tuhan yang menyertai kita, kita tetap harus melakukan kebaikan. Amin. Kita akan berdoa. Bapa Surgawi, kami sungguh mengucap syukur Tuhan, punya Allah yang begitu baik, Allah yang senantiasa menjadikan kami pun baik, Allah yang memodali kami dengan kebaikan. Kami sungguh terus bersyukur Tuhan, kami mau untuk terus melakukan kebaikan, walaupun keadaan mungkin sulit, walaupun mungkin dalam keadaan yang tidak baik, tetapi kami rindu Tuhan melakukan kebaikan. Seperti halnya Engkau Tuhan, Engkaulah Allah yang baik. Engkau hanya dapat menyatakan kebaikan. Biarlah kami pun terus menyatakan kebaikan kepada orang-orang, bahkan orang-orang yang membenci kami, orang-orang yang membuat jahat dalam hidup kami. Kami harus tetap melakukan kebaikan. Terpujilah akan nama-Mu Bapa. Kami sungguh mengucap syukur. Roh Kudus, nyatakan kepada kami, biarlah kami boleh melakukan kebaikan hari lepas hari. Di tengah-tengah pandemi corona ini Tuhan, biarlah kami pun tetap melakukan kebaikan. Bangsa kami pun boleh terus melakukan kebaikan, sehingga tidak ada yang korupsi, tidak ada yang melakukan kejahatan bagi bangsa ini. Terpujilah akan nama-Mu Tuhan. Kami sungguh mengucap syukur dan kami berdoa hanya di dalam nama Yesus Tuhan. Amin. Puji Tuhan, saudara sekalian, hari ini diingatkan lagi oleh firman Tuhan bahwa Allah kita hakikatnya baik. Semua orang yang lahir dari Allah mempunyai DNA kebaikan. Ya, jangan lupa bahwa kita diciptakan untuk melakukan kebaikan, berarti kita memiliki DNA-nya Tuhan. Mari kita terus melakukan kebaikan, karena barang siapa melakukan terus-menerus, dia akan menuai kalau kita tidak menjadi lelah. Ya, itu firman Tuhan. Dan kiranya Tuhan memberkati firman yang telah ditaburkan dan memberkati Mbak Diah. Kita pagi hari ini akan berdoa untuk banyak poin, banyak hal. Terutama kita akan doakan para senior kita. Kita berdoa untuk mereka supaya mereka tidak menjadi suntuk ya, di rumah terus, tidak bisa keluar, tidak bisa ikut kebaktian. Para senior ini perlu spesial dapat dukungan dari Roh Kudus. Nanti nanti Mas Pendeta Muda Vinus akan menaikkan doa syafaat, dan kita doakan juga untuk pemerintah negara kita. Hari ini saudara sudah diperkenalkan kepada Samson yang tadi menyanyi. Itu adalah anak dari GUP Gunung Sitolinias yang akan sekolah di BINUS.
mendapatkan dalam rangka beasiswa. Mari kita dukung dia supaya dia bisa sekolah dengan baik. Dia akan ambil bidang IT dan dia terobsesi untuk menjadi ahli IT. Kita doakan supaya di Jakarta dia juga bisa ikut melayani. Dia akan memperkuat tim di sekolah minggu. Dia akan memperkuat tim di remaja. Dan juga akan membantu kita untuk hal-hal lain. Kita doakan supaya Tuhan melancarkan segala urusan dengan sekolahnya. Pagi hari ini kita juga tetap berdoa untuk hamba-hamba Tuhan, seperti saudara tahu dan mendengar minggu ini, yang lewat streaming mendengar minggu ini, apa yang disampaikan oleh Bapak Pendeta Eliezer, betapa pergumulan gereja-gereja kecil yang tidak bisa ibadah sampai saat ini. Dan bagi saudara yang sudah mendengar minggu lalu, saudara bisa lihat bahwa gereja-gereja yang belum bisa mengadakan ibadah ini butuh dukungan doa-doa kita. Mari kita semua bangkit berdiri, kita nyanyikan Kami Memuji Kebesaran-Mu. Karena Allah kita Allah yang maha baik, kita puji Dia dan kita puji dan membesarkan Dia. Sungguh Engkau Allah yang ajaib, Allah yang kami sembah, Allah yang sangat baik atas hidup kami Bapa. Kami bersyukur, kami bangga memiliki Allah yang seperti Engkau, Allah yang senantiasa menopang gereja-Mu, Allah yang senantiasa membawa gereja-Mu terus senantiasa berada di dalam genggaman tangan kasih kemurahan-Mu Tuhan. Saat pagi hari ini kami bersama-sama, kami bersehati, kami terus berdoa. Kami menyerahkan Tuhan dalam setiap pergumulan gereja-Mu di tempat ini secara khususnya. Kami berdoa Tuhan untuk para senior kami. Tuhan kiranya Engkau terus senantiasa hadir atas hidup mereka. Engkau melawat mereka. Engkau senantiasa menolong, memberikan hati yang terus bersukacita di dalam Tuhan. Roh Kudus senantiasa menyertai. Roh Kudus senantiasa menopang. Kami berdoa. Kami menyerahkan buat Pak Robert Jesu. Kami berdoa menyerahkan buat Ibu Susan. Kami berdoa menyerahkan buat Bapak Halim, kami berdoa menyerahkan Pak Liantono, kami berdoa Bu Ponyo, kami berdoa buat Ibu Mesyu, kami berdoa buat Ibu Sinhua, kami berdoa menyerahkan Tuhan setiap jemaat senior yang ada ini buat Pak Yanuar, kami berdoa menyerahkan buat Ibu Liana. Tuhan, Engkau senantiasa hadir dalam hidup mereka. Engkau senantiasa menopang dan menguatkan mereka. Jikalau mungkin ada mengalami satu rasa kejenuhan, Tuhan Engkau senantiasa menolong. Kuatkan selalu hatinya sehingga mereka boleh bersukacita di dalam Tuhan. Mereka boleh menjadi teladan bagi kami di dalam iman mereka, di dalam percaya mereka, ketika mereka boleh terus senantiasa menyembah kepada Engkau.
Engkau ya Bapa Surgawi. Terima kasih Tuhan, kami juga berdoa buat setiap jemaat-Mu yang mengalami kondisi mungkin pergumulan-pergumulan mereka Bapa, di tengah kondisi di mana masa-masa yang sulit saat ini, di tengah pandemi COVID-19. Mungkin ada di antara mereka yang mengalami PHK, mungkin ada di antara mereka yang mengalami kesulitan pekerjaan, mungkin ada di antara mereka yang mengalami satu kondisi keluarga yang kurang, hubungan yang kurang harmonis. Saat ini kami berdoa, tangan kasih kemurahan-Mu Tuhan ulurkan atas mereka. Haleluya. Berkati mereka Tuhan, tolong mampukan mereka menghadapi masa-masa sulit, sehingga mereka terus berharap, bersandar kepada Tuhan Allah yang ajaib, Allah yang sanggup mengerjakan perkara yang besar. Oleh sebab itu kami berdoa, angkat mereka yang jatuh, bimbing mereka Tuhan, bawa mereka jikalau mereka tersesat, sehingga mereka boleh berjalan di dalam kebenaran Tuhan. Terima kasih Bapa, kami mengucap syukur. Kami juga berdoa saat ini Tuhan, untuk hamba-hamba-Mu dimanapun mereka berada. Tuhan, kiranya Engkau terus senantiasa pakai hamba-hamba-Mu, gembala-gembala jemaat, bahkan gereja-gereja yang ada di daerah pedalaman, mungkin mereka masih mengalami kesulitan di dalam ibadah secara konservatif ataupun secara hadir di gereja mereka masing-masing. Saat ini Tuhan, kami berdoa, kiranya Tuhan Kau berkati jemaat-jemaat-Mu yang ada dimanapun berada di Indonesia ini khususnya Tuhan. Kami berdoa buat jemaat ataupun buat hamba-hamba Tuhan juga, Tuhan terus senantiasa menopang mereka, sehingga mereka terus dapat membawa umat Tuhan, anak-anak Tuhan, baik melalui WA, melalui media handphone ataupun media-media yang lain. Kami berdoa, Tuhan tolong sehingga jemaat-Mu boleh tetap kuat di dalam iman mereka. Engkau yang senantiasa menopang dalam setiap kehidupan rumah tangga hamba-hamba-Mu, dalam setiap kebutuhan mereka. Tuhan, Engkau memberkatinya. Terima kasih Bapa, kami mengucap syukur. Bahkan mereka mungkin mengalami kesulitan, tantangan di lingkungan-lingkungan yang kurang menerima. Kami berdoa di dalam nama Yesus, biarlah melalui hamba-hamba-Mu ini banyak orang akan dimenangkan, berita Injil disiarkan, dikabarkan dimanapun berada. Terima kasih Tuhan, kami mengucap syukur. Kami juga berdoa saat ini untuk pemerintahan bangsa kami Bapa. Engkau melihat kondisi Tuhan, keadaan bangsa kami negara Indonesia. Terus nantiasa Tuhan, kami berdoa untuk pemimpin Bapak Presiden Jokowi, Wakil Presiden Ma'ruf Amin. Kami berdoa untuk semua segenap menteri, segenap jajaran yang ada, Bapak Gubernur, Bupati, Camat, Lurah hingga RT RW. Tuhan, kami berdoa kiranya hikmat Allah menyertai mereka ketika mereka mengambil keputusan-keputusan dengan bijaksana, ketika mereka mengambil satu hal yang harus dilakukan yang terbaik bagi bangsa ini. Secara khusus kami berdoa untuk para dokter, para perawat ataupun Tuhan semua orang-orang yang terlibat di dalam menangani pasien COVID-19 ini Tuhan, baik yang ada di daerah-daerah, baik yang ada di Surabaya, daerah Solo, Jakarta, bahkan di Indonesia yang ada ini Tuhan, kami berdoa kiranya belas kasihan Allah nyata atas kami. Tuhan yang sudah mengampuni segala dosa pelanggaran kami, Tuhan yang mengampuni dosa bangsa kami. Oleh sebab itu Tuhan, ulurkan tangan kasih kemurahan-Mu. Engkau melawat, Engkau menguatkan semua para pasien, juga mereka dihiburkan. Mereka boleh tetap berharap bersandar kepada Tuhan. Pakai hamba-hamba-Mu yang melayani para pasien di rumah-rumah sakit. Mereka juga boleh memberikan diri mereka, hidup mereka untuk melayani umat-Mu ya Bapa. Terima kasih Bapa, kami mengucap syukur Tuhan. Kiranya Tuhan, Engkau menolong bangsa ini di tengah kondisi pandemi COVID-19. Bangsa yang lainnya dan negara-negara yang lain pun juga Tuhan Engkau melawat. Tuhan, bahkan di seluruh dunia ini Tuhan Engkau bekerja, tangan-Mu yang perkasa membawa pada satu kebaikan demi kebaikan. Dan kami percaya Tuhan Yesus, kasih-Mu menopang umat-Mu. Kami mengucap syukur Tuhan. Inilah menjadi pergumulan doa kami. Kami berdoa dan kami menyerahkannya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Amin. Saudara diberikan kesempatan untuk memberikan persembahan. Kita nyanyikan Aku Diberkati. Pagi hari, siang berganti malam, aku di
diberkati, aku diberkati, sepanjang hidupku diberkati. Bila bangun pagi hari, siang berganti malam, aku diberkati, aku diberkati, sepanjang hidupku diberkati. Bila bangun pagi hari, siang berganti malam, aku diberkati, aku diberkati, sepanjang hidupku diberkati. Bila bangun pagi hari, siang berganti malam, aku diberkati. Puji Tuhan. Saya undang semua berdiri, siapkan hati, siapkan pikiran kita untuk menerima berkat-berkat Tuhan. Terima kasih Tuhan, Engkau sudah memberkati kami. Biarlah kiranya kasih kemurahan-Mu menaungi kami sampai selama-lamanya. Tuhan pimpin semua anak-anak-Mu yang sudah mengikuti ibadah, baik yang di rumah maupun yang di gereja. Kami percaya janji-Mu tidak pernah berubah. Engkau akan menyertai orang-orang yang menghargai hari Sabat, yang setia untuk berbakti kepadamu, yang menghormati hari Sabat. Tuhan akan membuat mereka mampu terbang tinggi, melewati segala rintangan hidup. Kami percayakan hidup kami kepadamu, karena kami tahu Tuhan akan memberkati senantiasa hidup kami. Apapun yang kami terima dari Tuhan, kami percaya bahwa dalam segala hal Tuhan membawa kebaikan bagi kami orang-orang yang percaya kepadamu. Kami serahkan Simpson juga di dalam studinya, memberkati dia supaya dia boleh menjadi warga Jakarta selama sekolah di Jakarta ini, dibimbing oleh Tuhan, makin dekat kepada Tuhan, belajar banyak hal, melayani banyak hal. Tuhan kiranya memimpin hidup Simpson. Kami percayakan Tuhan pagi hari ini juga hidup kami semua hanya kepadamu, karena Engkaulah Allah kami, sumber selamat kami, dan sumber berkat bagi kami. Puji Allah Bapa Putra, puji Allah Roh Kudus, ketiganya yang esa. Selamat sumber berkat. Amin. Jemaat yang dikasihi Tuhan, Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Marilah jemaat yang dikasihi Tuhan, kita akhiri ibadah ini, kita pulang ke rumah kita masing-masing, kita tinggalkan tempat kita berdiri dengan satu keyakinan bahwa Allah Bapa, sumber segala kehidupan, dengan anugerah dan kasih karunia-Nya yang diwujudkan dalam Yesus Kristus dengan kasih-Nya yang luar biasa, dan penyertaan Roh Kudus yang menyertai kita, membimbing kita, menolong kita untuk melakukan kebaikan-kebaikan yang disediakan oleh-Nya, untuk melakukan kebaikan dalam kehidupan ini
sehingga nama Tuhan dipermuliakan. Terimalah semua berkat ini di dalam nama Allah Bapa, Allah Putra, dan Roh Kudus. Mari kita semua yang diberkati kita katakan amin. Bapa, terima kasih. Bapa, terima kasih. Bapa di dalam surga, Tuhan terima kasih. Silakan duduk, kita bersaat teduh sebelum kita meninggalkan tempat kita masing-masing.